Shalom, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Minggu, ya betul, Minggu 18 Juni 2023. Jumpa lagi di dalam kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Dina dari GKI Raya Hankam. Kakak berdua akan melayani di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Adik-adik ada sukacita? Ada dong Kak. Walaupun gak bisa pergi sekolah minggu hari ini, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus punya kasih yang luar biasa di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Betul adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ayo adik-adik, berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk berkumpul bersama di depan HP, laptop, televisi, untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu bersama dengan Bina Warga. Terima kasih untuk Kak Lina dan Kak Dina yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami semua boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita pasti berjalan. Tetapi kita berjalan dengan siapa? Ya, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan
Yesus. Karena kita tahu di dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, selalu ada Tuhan Yesus yang menyertai. Mari adik-adik, kita naikkan pujian jalan serta Yesus. Dalam hal senang, dalam hal duka, dalam setiap hal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengabulkan. Mengabulkan apa? Nah, untuk lebih tahu, kita mau belajar bersama dengan Kak Dina. Mempersiapkan hati kita dan seluruh pikiran kita. Mari kita naikkan pujian. Tuhan dengar doaku. Doa yang sederhana. Tuhan gak minta kata-kata yang luar biasa, tapi doa yang sederhana yang tulus disampaikan kepada Tuhan. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku. Doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja. Doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja. Doaku sederhana. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Dina di sini. Wah, puji Tuhan sekali nih. Kak Dina senang bisa bertemu lagi dengan adik-adik di sini dengan kebaktian sekolah minggu online Bina Warga ya. Mungkin adik saat ini belum bisa datang ke gereja, masih hanya melihat atau mendengarkan firman Tuhan secara online di YouTube channel Bina Warga. Tidak apa-apa. Semua karena berkat Tuhan. Tuhan memberikan jalan bagi adik-adik tetap belajar firman Tuhan.
Nah, Kak Dina juga senang adik boleh tetap setia belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu online Bina Warga ini. Kak Dina mengajak adik untuk bersatu dulu yuk dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita yang akan Kak Dina sampaikan sebentar lagi ya. Yuk kita nyanyikan lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena cinta kasih Tuhan kami di sini boleh berkumpul bersama, bersatu hati, mendengarkan ataupun belajar firman Tuhan. Walaupun kami tidak satu tempat, namun kami percaya kasih Tuhan menyatukan kami. Kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Berkati Kak Dina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong Kak Dina untuk boleh menyampaikan bercerita dengan baik kepada kami semua. Dan Kau berkati kami, anak-anak Tuhan, berikan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik akan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik. Nah, hari ini Kak Dina mau bercerita tentang atau salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Siapa yang tahu? Iya, betul, Petrus. Ah, setelah Yesus naik ke surga, adik tahu apa yang ditinggalkan oleh Yesus? Apakah Yesus membiarkan murid-muridnya begitu saja dalam kesedihan dan tidak diberikan kuasa apa-apa? Wah, Yesus sangat sayang kepada murid-muridnya. Yesus tetap hadir untuk murid-muridnya. Walaupun dia sudah di surga, Yesus meninggalkan apa? Roh Kudus. Sehingga murid-muridnya diberikan kuasa Roh Kudus untuk bisa bersaksi kepada orang banyak tentang Yesus. Walaupun Yesus sudah tidak ada secara nyata, tapi murid-murid Yesus dipakai untuk mengabarkan firman Tuhan ya dengan pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga dengan Petrus. Nah, Petrus juga nih ingin menyampaikan ataupun bersaksi tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Judul cerita kita hari ini tentang uh, Tuhan mengabulkan, diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Siapa sajakah mereka itu? Nah, kita lihat nih. Petrus seperti yang ditugaskan oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, dia berkeliling kemana-mana, bersaksi untuk banyak orang, dan tidak hanya orang-orang yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus, tapi juga orang-orang yang sudah cinta ataupun mengenal Tuhan Yesus, itu orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, yang selalu berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Petrus juga hadir ingin menjenguk mereka, melihat pertumbuhan mereka, apakah mereka tetap setia pada Tuhan. Dan ternyata Petrus bahagia, mereka tetap setia pada Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Petrus saat itu. Petrus saat itu ada di kota Lida. Kota apa? Ya, kota Lida. Nah, tidak jauh dari tempat itu ada seorang bapak-bapak yang lumpuh kakinya. Kakinya itu lumpuh sudah 8 tahun, adik, tidak bisa sembuh dan dia hanya terbaring saja tidak bisa bangun. Petrus tahu orang itu dan dia memanggilnya, Eneas, Yesus Kristus sudah menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah kasurmu itu. Wah, Eneas kaget, adik ya. Petrus menyebutkan nama siapa? Ya, Yesus Kristus. Dan dia langsung bangkit dari kasurnya tersebut. Ya, dan dia bergembira. Ternyata dia tidak lumpuh lagi, benar-benar sudah tidak lumpuh lagi. Tuhan sudah mengabulkan doa Petrus, adik-adik. Wah, Eneas bergembira. Dia melompat kegirangan karena dirinya sekarang sudah bisa berdiri lagi, tidak lumpuh lagi kakinya. Wah, orang-orang yang ada dekat si Eneas jadi kaget.
biasa. Jadi adik-adik, tidak hanya Eneas saja yang bergembira. Orang-orang yang pun yang melihat Eneas bisa sembuh, bisa tidak lumpuh lagi, berikut bergembira. Mereka berkata, wah, luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Mereka jadi percaya sama Tuhan, adik-adik ya. Tuhan sudah mengabulkan doa Petrus. Mereka jadi percaya sama Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sanggup menyembuhkan Eneas yang sudah sakit selama 8 tahun. Tidak sembuh-sembuh lumpuhnya tersebut. Wah, luar biasa adik ya. Mereka jadi bergembira. Dan tidak jauh juga dari kota itu. Di kota Yope ada seorang wanita. Wanita paruh baya atau wanita setengah tua ya, mungkin yang sudah agak tua, namanya Tabita. Nah, Tabita ini atau juga bisa biasa dipanggil Dorcas, orang yang sangat baik ada di ya, suka memberi sedekah dan dia sangat sayang dengan orang-orang yang ada di sekitar dekat dia, terlebih ibu-ibu janda yang sudah tidak memiliki suami ya, dari yang hidupnya seorang diri. Ibu Dorcas ini atau Ibu Tabita ini sering membuatkan pakaian, menjahitkan pakaian untuk mereka dan diberikannya secara gratis. Jadi, wah, mereka pun yang diberikan hadiah oleh ataupun diberikan pakaian oleh Ibu Tabita menjadi sayang sama Tabita. Dan namun adik, Ibu Tabita sedang sakit saat itu. Sakitnya itu tidak bisa sembuh sampai akhirnya Ibu Tabita harus meninggal. Wah, mereka yang begitu menyayangi Ibu Tabita sangat bersedih karena Ibu Tabita orang yang sangat baik. Mereka tidak bisa melupakan Ibu Tabita. Mereka menangis sangat sedih kehilangan Ibu Tabita. Dan ketika tahu Petrus tidak jauh tempatnya dengan Ibu Tabita, jadi Petrus itu ada di kota apa, ada di ingat nggak tadi yang tempatnya Neas? Ya, kota Lida. Dan Ibu Tabita di kota Yope. Lida dan kota Lida dan kota Yope itu tidak jauh, berdekatan. Jadi mereka langsung memanggil Petrus dan mengajak Petrus untuk segera ke kota Yope. Ayo Petrus, segeralah kita berangkat ke sana. Ibu Tabita sudah meninggal. Cobalah kamu lihat, katanya. Petrus langsung pergi bersama dengan mereka. Dan ketika sampai di sana, Petrus melihat ibu-ibu yang ada dekat, yang di rumah Ibu Tabita, menangis dan menunjukkan baju yang sudah diberikan oleh Ibu Tabita kepada mereka. Lihatlah Petrus, lihatlah baju ini. Begitu baiknya Ibu Tabita menjahitkan baju untuk kami. Kami yang tidak punya pakaian, diberikan pakaian yang bagus, sebagus ini. Namun ternyata Ibu Tabita harus meninggal. Dia meninggalkan kami. Kami sangat bersedih. Ibu Tabita orang yang baik, Petrus. Tolonglah dia, Petrus. Petrus jadi ikut bersedih. Dan dia langsung melihat Ibu Tabita dan menyuruh orang-orang yang ada di situ untuk meninggalkan dia seorang diri. Petrus sujud bertelut ya, sujud berdoa kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan untuk Ibu Tabita. Dan setelah berdoa, Petrus menengok ke Ibu Tabita dan memanggilnya, Tabita, bangkitlah. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Seketika itu juga Ibu Tabita bangun, bangun dari tempat tidurnya. Dan dia melihat Petrus, wah, kaget. Luar biasa dia bisa hidup kembali. Dia sangat bergembira. Wah, Ibu Tabita, hatinya senang sekali. Ternyata doa Petrus juga dikabulkan oleh Tuhan. Dan membuat Ibu Tabita menjadi bergembira. Wah, Petrus langsung membantu Ibu Tabita berdiri dan membawanya ke orang-orang yang sedang bersedih tadi, ibu-ibu yang lagi nangis-nangis tadi, adik-adiknya. Dan ketika ibu melihat Ibu Tabita bisa hidup kembali, bisa berdiri lagi di depan mereka, mereka ikut bergembira, adik ya. Tidak hanya Ibu Tabita yang bergembira karena bisa hidup kembali, bisa melihat lagi orang-orang yang menyayanginya. Orang-orang tersebut pun, janda-janda itu, ibu-ibu itu pun jadi ikut bergembira. Ternyata Tabita hidup kembali.
Mereka bersyukur sama Tuhan, memuji Tuhan, dan mereka semakin percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sangat baik. Nah, luar biasa adik ya. Jadi pesan Kak Dina hari ini, adik harus rajin berdoa. Tetap berdoa kepada Tuhan. Percaya akan kuasa doa. Pasti Tuhan mengabulkan. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa adik dan menjawab doa adik. Walaupun mungkin tidak saat ini, ya tidak sekarang, tapi mungkin besok atau nanti. Tuhan tahu yang terbaik buat adik. Percaya. Dan ketika doa adik dikabulkan oleh Tuhan, apa yang adik rasakan? Yang seperti Tabita dan Eneas tadi rasakan apa ketika doanya Petrus dikabulkan? Mereka menjadi gembira. Adik juga pasti akan gembira ketika doa adik dikabulkan oleh Tuhan. Misalnya ketika adik sakit, terus adik berdoa pada Tuhan. Wah, tidak lama adik bisa sembuh. Adik pasti senang kan? Nah, ketika adik senang itu jangan lupa bersyukur sama Tuhan, berterima kasih. Itu karena semua kebaikan Tuhan, sayangnya Tuhan kepada adik-adik semuanya. Oke, adik, itu pesan Kak Dina. Jangan dilupakan. Nah, sampai di sini cerita Kak Dina hari ini ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu untuk firman Tuhan yang berikut yang akan Kak Dina ceritakan. Dadah adik, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menguatkan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar ayat hafalan yang terambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalina ulangi ya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas hari ini adalah kita membuat video doa permohonan. Doa permohonan buat apa, Kak? Untuk apa saja? Untuk mengisi masa liburan, untuk mendoakan teman-teman atau keluarga yang sedang sakit, atau berdoa untuk liburan, atau berdoa untuk yang mau masuk ke SMP. Boleh berdoa apa aja doanya ya, dan doanya divideokan. Kalau adik-adik sudah hafalkan dan adik-adik juga sudah membuat video aktivitas doa hari ini, bisa adik-adik kirimkan ke Kak Lina di 081230309059 untuk ditayangkan di kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang bertanya nih sama Kak Lina, Kak, emangnya kita harus gitu ngasih persembahan buat Tuhan? Emangnya Tuhan gak punya uang sampai kita harus ngumpulin persembahan buat Tuhan? Adik-adik, pertanyaan yang bagus. Ya, jawabannya bukan Tuhan tidak punya uang, bukan Tuhan minta uang sama adik-adik, tetapi ketika kita mengumpulkan persembahan, itu adalah sebagai tanda ucapan syukur dari kita semua untuk cinta dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Berapa banyak pun uang yang kita kumpulkan tidak bisa membalas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi tentunya kita tetap dengan penuh sukacita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya tetap nanti kalau sudah dimasukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja tempat adik-adik biasa beribadah. Atau kalau minggu depan adik-adik beribadah, jangan lupa
amplopnya dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Mari adik-adik kita naikkan pujian bersyukur senantiasa. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kembali kami boleh sekolah minggu, walaupun melalui YouTube Bina Warga. Terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami gak cuma mendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Terima kasih kalau kami sudah mau libur sekolah. Kiranya Tuhan menolong kami memanfaatkan waktu libur kami dengan sebaik-baiknya. Mungkin di gereja kami ada kegiatan sekolah Alkitab liburan atau pekan liburan anak. Tuhan tolong kami supaya kami dengan penuh sukacita boleh mengikuti semua kegiatan gereja untuk menumbuh iman kami. Tuhan, kami berdoa juga di masa liburan ini supaya kalau kami ada pergi bersama dengan keluarga, kami boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati untuk terus boleh menjadi berkat. Berdoa untuk Indonesia supaya tetap Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi yang memimpin saat ini dengan penuh tanggung jawab dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bina Warga, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu yang terus boleh melayani dengan penuh sukacita. Tuhan berikan sukacita, kesehatian di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengabulkan doa. Ya, ketika Petrus diminta berdoa untuk kesembuhan Eneas dan juga untuk Dorcas atau Tabita, Tuhan mengabulkannya. Kita bersyukur tuh karena Tuhan boleh mengabulkan doa. Dan kita juga harus tetap setia di dalam doa. Ada doa-doa yang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada juga doa-doa yang kita harapkan ternyata tidak dijawab oleh Tuhan seperti yang kita mau. Kalau gitu Tuhan gak sayang dong. Kok doaku tidak dijawab? Adik-adik, Tuhan Yesus selalu sayang kepada semuanya. Tetapi ketika Tuhan menjawab doa adik-adik, Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik. Mungkin ada adik-adik yang masih bersedih karena berdoa untuk mama dan atau papahnya, atau kakek atau nenek atau saudara supaya Tuhan sembuhkan. Ternyata tidak sembuh. Ya adik-adik, itulah yang Tuhan inginkan. Dan mereka yang kita doakan ketika mereka sudah tidak ada lagi pada saat ini,
Artinya mereka sudah tidak mengalami kesusahan, kesakitan lagi, tetapi mereka sudah ada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Jadi adik-adik, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berdoa. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu baik, amat baik, sungguh baik di dalam kehidupan kita. God is so good. Allah itu baik, baik dalam hidup kita. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ya baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Is so good. Is so good to me. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, God is so good. Allah itu baik. Mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, kita tetap akan bertemu minggu depan. Dan percayalah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah!